Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Alright, hari ini saya sudah touring keliling Jawa di tim-tim karapan sapi, dan alhamdulillah hari ini saya sekarang adalah hari ke-7. Dan kebetulan hari ke-7 ini saya masih ada di Kabupaten Lumajang, dan saya mendatangi kediaman beliau di sebelah kiri saya. Mungkin kalau di kamera teman-teman ada di sebelah kanan, mungkin saya juga nggak tahu. Yang jelas sekarang saya ada di Desa Selo Anyar, Selo Anyar, Kecamatan Pasirian di Kabupaten Lumajang. Di sebelah saya ini adalah pemilik tim karapan sapi handal yang sudah dikenal oleh seluruh Jawa dan Madura pula. Istilahnya Jawara, Jawa Madura. Kayaknya sesuai nih Pak Haji dengan Jawara, Pak Haji. Cocok nggak Pak Haji? Jawara itu pemilik Pak Inggirano Yoso. Dan Yoso. Iya, Pak Inggirano Yoso, Pak siapa loh? Pak Inggirano. Oh gitu. Oke, yang jelas kalau Jawara buat kami adalah Jawa Madura, Pak Haji. Oh iya iya. Kurang lebih seperti itu. Nah, seperti apa obrolan saya dengan Pak Haji di sebelah saya? Seperti biasa, kita intro. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah teman-teman, kita akan tanya dulu namanya siapa. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu siapa beliau dan tim apa yang dimiliki oleh beliau di Kabupaten Lumajang ini. Oke, teman-teman, kita langsung tanya aja siapa nama beliau. Kalau boleh tahu Pak Haji, mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu dan pengen kenal Pak Haji. Boleh dikenalkan Pak Haji, namanya Pak Haji? Boleh. Nur Hasin. Nur Hasin. Iya. Jadi panggilannya Pak Haji? Hasin. Hasin. Iya. Hasin. Kalau Madura diambil gampangnya, kalau Hasan Asan. Kalau Hasin Asen gitu. Oh gitu Pak Haji. Iya. Jadi tidak masalah kalau dipanggil Asen gitu. Kalau Abdullah Dullah kan. Dullah, ya benar. Nah, ini Pak Haji. Tim Pak Haji ini kan Karebet ya kalau nggak salah, Karebet. Nah, itu teman-teman, ini adalah tim Karebet yang waduh, sudah apa ya? Bukan tim ecek-ecek lagi atau bukan tim kacang kelah katanya. Ini sudah tim yang luar biasa. Pak Haji, kalau boleh tahu nih Pak Haji, kiprah Karebet ini mulai tahun berapa sih Pak Haji? Saya dapat itu tahun 2012. Jadi itu awal-awal Pak Haji bermain atau berkiprah di dunia karapan sapi atau sebelumnya 2012 Pak Haji punya? Sebelum 2012 dulu saya masih ikut paman ada. Itu di Lumajang juga ya Pak Haji? Di Lumajang juga. Sebelum saya berkeluarga. Oh gitu. Memang sudah apa namanya, sudah hobi karapan sapi, ikut paman. Namanya dulu Kiamat. Waduh, namanya. Iya, Kiamat. Garambor. Iya. Kiamat itu saya yang ngasih nama itu pada waktu itu. Karena begini, nama itu kan diambil dengan panggilan yang angker kan ya. Jadi kalau Kiamat pada waktu itu menurut saya sudah apa yang lebih besar dari Kiamat, kalau sudah ada itu loh. Akhirnya beberapa tahun kemudian saya break, baru kemudian saya jadi kepala desa itu. Katakan dituntut lagi sama teman-teman, dan juga di benak saya memang ada hobi. Akhirnya saya memelihara lagi. Iya. Maaf Pak Haji, jadi Pak Haji ini adalah kepala desa? Oh ya. Oh gitu. Kepala desa mulai tahun 2006. 2006? Ini kayaknya seumur hidup nih Pak Haji. Kalau 2006 jadi kepala desa, sekarang tahun 2021, ini kayaknya jadi kepala desa seumur hidup nih Pak Haji. Yang terakhir sekarang. Kalau masyarakat membutuhkan Anda? Iya, sesuai dengan aturan PP nomor 6 tahun 2014 sudah nggak bisa. Oh gitu. Iya. Jadi suka nggak suka ya Pak Haji ya? Suka nggak suka. Jadi ya, masyarakat Selo Anyar ini ya harus ikhlas juga kan gitu Pak Haji? Ya ikhlas nggak ikhlas ya harus melepas. Oh gitu. Kecuali aturannya PP-nya berubah gitu. Gitu Pak Haji. Iya. Oke Pak Haji, kembali lagi dengan
Pak Haji tadi bilang ke saya bahwa dari nama sapi namanya Kiamat, kemudian Pak Haji break. Nah, breaknya itu lama. Itu karena penyebabnya apa Pak Haji? Karena mama nih Pak Haji ya? Karena cuan atau uang nih Pak Haji? Atau ada satu hal Pak Haji? Gabungannya pindah pada waktu itu. Karena pada waktu itu saya masih belum keluarga. Jadi bergabung dengan orang yang tidak senang kerap. Akhirnya lepas dari kerap. Cuma mantau-mantau aja gitu. Tapi tetap memantau ya Pak Haji ya? Iya. Tahun 2012 kemudian mulai banyak rame-ramenya kerap lagi, utamanya di desa saya. Akhirnya banyak tuntutan lah, oleh Pak Enggi ya paling dah yang ngengo kerap lah, ngengo sapi kerap lah gitu. Akhirnya saya penuhi permintaan mereka pada tahun 2012 itu. Nah, di 2012 itu Pak Haji membeli sapi yang terus diberi nama Karebet atau iya. Oh gitu. Nah, sebelumnya beli. Sebelumnya sudah beli merawat, cuman sapinya berarti belum Karebet nih ceritanya Pak Haji. Belum Karebet, katakanlah sudah punya, cuman masih belum kencang. Karena waktu itu saya mengadakan lomba karapan sapi. Atas nama saya yang mengadakan, kemudian sambil melihat sapi yang kencang akan saya beli. Sapi itu asalnya dari Madura. Kalau boleh tahu nih Pak Haji. Iya. Ini dari Madura. Ini jarang-jarang nih Pak Haji. Biasanya yang Madura membeli dari Jawa, ini Jawa ke Madura. Ini kalau Madura ke Jawa. Iya, Pak Haji beli sapi dari Madura dibawa ke Jawa. Kan umumnya nih ya, umumnya Pak Haji ya, dari Madura yang bawa dari Jawa dibawa ke Madura. Ini dari tim apa Pak Haji kalau boleh tahu Pak Haji? Kalau masih ingat ya? Itu dari sapi Madura Pelengaan. Pamekasan. Pelengaan Pamekasan ya? Bukan, apa namanya? Termasuk Bangkalan. Pelengaan. Iya mungkin ya. Itu saudaranya Pak Dul Jamat. Pak siapa? Pak Seninggram apa Pak siapa gitu. Iya. Saudaranya Pak Dul Jamat bawa ke sini. Akhirnya rencananya mau dibeli orang lain gagal. Akhirnya kemudian tak beli saya gitu. Kemudian sapi tersebut memuaskan Pak Haji untuk berkiprah di Lumajang di Jawa atau gimana Pak Haji? Di Jawa lah. Artinya kayaknya ini sapi ini kok kencang gitu. Akhirnya saya beli gitu. Saya rawat, kemudian setelah itu langsung saya ngerap pertama. Kalau di kerapan saya itu masih belum saya miliki. Ngerap di Baku yang mengadakan itu Pak Anggi Baku. Akhirnya itulah baru nembus juara 1. Gitu. Di bagian Takung. Kemudian Pak Haji nambah jagoan lagi yang namanya dikasih nama Karebet. Karebet di Baku itu. Karebet itu malah yang ngasih nama istri saya. Karebet. Istri saya, karena kebetulan anak saya Robit Hussein, panggilannya Robert. Nanti agak mirip itu kok dikasih Karebet. 11-12 nih ceritanya. Setelah saya selidik, Karebet ini ternyata musuhnya Jaka Tingkir gitu. Ini sapi juga itu. Akhirnya saya sudah biarkan nama Karebet itu. Berarti Pak Haji memiliki sapi dengan punya putra yang namanya Robert tadi, berarti duluan putra dulu. Baru ada sapi diberi nama Karebet. Karena Karebet tadi, sebentar saya baru tahu nih, Karebet nama sapi atau? Sekilas saya baca sejarah itu memang hewan lah, sapi lah. Sapi. Kalau tidak salah dulu itu di layar lebarnya itu musuhnya Jaka Tingkir. Karebet tadi. Iya. Jaka Tingkir musuh dengan sapi. Iya kayaknya gitulah. Mungkin tarung ya Pak Haji ya. Kayak di Matador kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Seperti itulah kira-kira. Kemudian Karebet tadi sebelum itu nama tim Pak Haji itu ada nama tim lain apa nama sapi kemudian dijadikan sebuah nama tim karena yang terkenal ini tim Karebet. Ini nama sapi kemudian dijadikan tim atau bagaimana Pak Haji? Nama sapi. Nama sapi kemudian dibuat dinamakan sebuah tim. Iya, kalau sebelumnya ada. Nah, ini apa nih Pak Haji? Ada namanya Putra Diana.
Putra Diana. Ya, saya punya usaha kecil-kecilan, punya mobil itu Putra Diana gitu. Akhirnya dengan teman-teman, dengan para panitia yang di sini, oh Putra Diana, saya ikuti juga Putra Diana. Iya kan aja gitu. Iya, Putra Diana itu. Nah, kenapa kok dirubah ke Karebet? Apakah Karebet ini punya kekhususan atau kespesialan atau mungkin keistimewaan tersendiri, Pak?